Latihan bebas ketiga MotoGP Portugal baru saja selesai. Pembalap Yamaha Fabio Quartararo menjadi yang tercepat, sedangkan Marc Marquez harus ikut sesi kualifikasi pertama usai diasapi Valentino Rossi. Quartararo menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP Portugal dengan catatan waktu 1 menit 39,44 detik. Catatan waktu Quartararo lebih baik 0,51 detik dari Franco Morbidelli yang menempati posisi kedua. Pecco Bagnaia yang menempati posisi ketiga dengan selisih 0,73 detik, disusul Johann Zarco dan Alex Rins di posisi 5 besar. Rekan satu tim Fabio Quartararo, Maverick Viñales harus puas, duduk di urutan ke-10. Viñales nampak kesulitan pada sesi latihan bebas ketiga ini dan tak mampu mengimbangi kecepatan rider lainnya. Marc Marquez yang tampil apik di hari pertama tidak mampu bersaing di hari kedua. The Bebelian menempati urutan ke-15 dari total waktu keseluruhan dan harus rela ikut kualifikasi pertama MotoGP Portugal. Dari jalannya balapan, ketika latihan bebas ketiga MotoGP Portugal menyisakan 30 menit, Johann Zarco mencatatkan waktu terbaik dengan torehan 1 menit 40,8 detik. Zarco unggul atas Franco Morbidelli dan Pecco Bagnaia. Di bawah waktu 20 menit, Alex Espargaro sempat menorehkan waktu tercepat dengan 1 menit 39,69 detik. Pada sisa waktu 10 menit, Jack Miller jadi yang terbaik dengan torehan waktu 1 menit 39,345 detik. Fabio Quartararo menggeser posisi Miller dengan raihan waktu 1 menit 39,44 detik. Nasib nahas dialami oleh Jorge Martin yang mengalami kecelakaan di tikungan ke-7 yang membuat bendera merah dikibarkan sehingga sesi latihan bebas ketiga ditunda sementara. Saat sesi kualifikasi dilanjutkan, catatan waktu milik Quartararo pun tidak bisa dipatahkan pembalap lain. Berikut hasil latihan bebas ketiga MotoGP Portugal 2021 yang bisa kalian simak ya guys. Mir mengaku kecewa dengan keputusan MotoGP soal tindakan berbahaya Jack Miller yang lolos dari hukuman. Mir takut jika hal tersebut dibiarkan bakal berdampak buruk ke depannya. Insiden panas mewarnai balapan MotoGP Doha yang berlangsung pada hari Minggu 4 April lalu. Kejadian ini berawal dari manuver Joan Mir yang sedikit mengenai Jack Miller hingga membuatnya terpaksa melebar. Merespons hal tersebut, Miller rupanya geram dengan aksi Mir. Pada lap selanjutnya, rider asal Australia tersebut kembali berhadapan dengan rider Suzuki tersebut. Miller nampak mendekati Mir dan sengaja menutup jalurnya sehingga kontak antara kedua pembalap tak terhindarkan. Baik Miller maupun Mir hampir kehilangan keseimbangan mengingat mereka bersenggolan pada kecepatan hampir 200 km per jam. Insiden ini pun berbuntut hingga keluar lintasan. Walaupun pihak pengawas balapan MotoGP menyatakan tidak ada tindak lanjut atas insiden tersebut. Miller pun merasa yakin bahwa dirinya memang layak tak diberi hukuman. Dia berdalih bahwa hal itu memang biasa terjadi dalam balapan. Apalagi ia menegaskan bahwa Mir juga sudah 3 kali melakukan aksi serupa kepadanya. Sementara Joan Mir merasa yakin Miller sengaja membenturkan badan ke arahnya, sehingga dia mengharapkan adanya tindakan tegas dari race director dan menjatuhkan hukuman tegas pada Miller. Keputusan pihak pengawas balapan ini membuat Joan Mir kecewa.
Juara dunia tersebut mengaku takut manuver berbahaya tersebut bakal dianggap biasa saja oleh para pembalap lainnya. Suzuki sudah mencoba membahas insiden tersebut tetapi tidak berhasil. Keputusan sudah diambil dan mereka melihat aksi tersebut legal, ujar Joan Mir. Saya pikir aksi ini sudah melewati batas tetapi saya menghormati keputusan mereka. Dan saya tahu apa yang Jack pikirkan. Saya pikir sudah jelas, karena Anda tahu dia melihat saya dan kemudian menyenggol saya, itu bukan aksi yang legal, tentunya, ujar Mir. Meskipun mengaku menghormati, Joan Mir khawatir keputusan race director tersebut akan membawa dampak buruk bagi kompetisi ke depan. Keputusannya, bagaimanapun mereka pikir tidak apa-apa melakukan hal semacam ini pada masa mendatang. Saya pikir mereka harus menghukum aksi seperti ini karena berbahaya, tandas Mir. Rider Suzuki X-Star lainnya, Alex Rins juga turut angkat bicara mengenai insiden antara rekan satu timnya dengan Jack Miller. Walaupun satu tim, Rins tidak menampik bahwa manuver Mir terhadap Jack Miller di tikungan 10 memang terlalu keras. Rins hanya berpesan agar masing-masing pembalap bisa menaruh respek antara sesama rider lain di tengah persaingan yang sangat ketat. Ada rivalitas besar di antara banyak pembalap dan kami semua begitu dekat karena kami mengenal motornya dengan baik sejak tahun lalu. Saya pikir ada peluang terciptanya balapan yang agresif tetapi dengan respek, pungkas Alex Rins. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi berharap bisa memiliki kinerja maksimal pada kualifikasi MotoGP Portugal guna meraih posisi start terbaik. The Doctor tentunya ingin mendapatkan hasil lebih baik pada seri ketiga MotoGP di sirkuit Algarve, Portugal pada tanggal 18 April mendatang. Itu diperlukan untuk meningkatkan motivasinya usai tampil buruk pada 2 balapan perdana di Qatar. Pria 42 tahun itu mengalami masalah pada ban belakang yang tidak bekerja dengan baik, sehingga ia sangat sulit untuk memperbaiki posisi. Bahkan dalam balapan kedua, Rossi memulai balapan dari grid ke-21 dan hanya finish di urutan ke-16 alias di luar zona poin. Hal itu membuat Rossi kecewa karena di tahun-tahun sebelumnya ia dapat tampil kuat di sirkuit Losail. Karenanya, The Doctor berharap memiliki motor yang lebih baik di Portimao agar peluangnya finish di posisi terbaik juga makin besar. Sirkuit di Portimao sangat fantastis. Trek di sana berbeda dengan yang lainnya, tapi juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, kata Rossi. Ini merupakan trek di mana Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajarinya dan setiap kali Anda balapan di sana, pasti ada sesuatu yang dapat Anda tingkatkan, kata Rossi. Biasanya, Rossi akan tampil lebih baik saat balapan di zona Eropa karena YZR M1 lebih bersahabat dengan kondisi yang lebih dingin. Untuk itu, rider Italia tersebut berharap bisa memiliki penampilan kuat di Portimao meski karakter treknya sangat sulit baginya. Kami telah melakukan beberapa perubahan pada sesi warm-up MotoGP Doha. Itu membuat saya dapat melaju lebih cepat. Namun kami gagal meraih hasil positif karena posisi start yang kian buruk, ujar peraih 7 gelar MotoGP tersebut. Kami berharap bisa lebih kuat dan kompetitif di seri ketika ini. Bukan hanya di Portimao tapi juga di semua balapan Eropa di mana saya punya banyak trek yang bersahabat, ujar The Doctor. Sementara rekan satu tim Rossi, Franco Morbidelli berharap bisa tampil kuat di Algarve seperti musim lalu. Namun pembalap kelahiran Brasil Italia itu menyadari tim harus meningkatkan beberapa area pada M1 miliknya agar bisa tampil kompetitif. Saya berharap kami memiliki kecepatan yang bagus dan berpeluang besar untuk meraih podium seperti tahun lalu di Portugal, ujar Morbidelli. Namun setiap balapan berbeda, jadi kami harus menunggu dan melihat kekuatan kami di trek. Kami akan mempelajari data tahun lalu dan kami sadar bisa tampil cepat di sana.
Jadi setidaknya kami punya sesuatu untuk digunakan sebagai perbandingan, ujar Morbidelli. Pada 2 balapan perdana di Qatar, Morbidelli gagal tampil cepat karena tak bisa mengeluarkan performa terbaik ban belakang. Namun dia menegaskan telah menemukan sesuatu yang bisa meningkatkan performanya akhir pekan ini. Kami berusaha melakukan peningkatan di setiap balapan dan kami berusaha memahami apa yang terjadi pada motor selama di Qatar. Semoga kami bisa terus berada di jalur positif akhir pekan ini, pungkas Morbidelli. Rider Suzuki X-Star Joan Mir tak memungkiri bahwa dia bakal cukup kesulitan kala mengaspal di sirkuit Algarve dalam gelaran MotoGP Portugal. Kendati demikian, Mir sudah paham betul kekurangan di area mana saja yang wajib diperbaiki. Joan Mir bakal menghadapi tantangan usai sama sekali tak bisa merebut podium di 2 balapan awal. Dia pun kini mulai menatap balapan ketiga MotoGP Portugal pada hari Minggu 18 akhir pekan ini. Salah satu area yang menjadi kelemahan Mir adalah sesi kualifikasi. Dalam 2 seri pembuka musim ini, Mir mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan hasil maksimal di sesi kualifikasi. Hal ini pun membuatnya harus berjuang ekstra demi bisa bersaing ke posisi depan. Oleh karenanya, sang juara dunia bertahan MotoGP ini mengaku sudah punya cara demi bisa tampil maksimal dalam rangkaian balap tersebut. Saya lebih gugup dan stres pada Sabtu ketimbang saat balapan. Jadi kualifikasi adalah hal yang harus kami perbaiki. Saya rasa tak wajar melihat kami tertinggal jauh dari para rival, ujar Mir. Bila Anda melihat ritme balap kami selalu bisa sangat kompetitif. Akan tetapi, para rival kami bisa lebih cepat 1 detik dari kami dalam kualifikasi. Dan inilah yang harus kami atasi, ujar Joan Mir. Terlepas dari strategi apapun yang akan ia gunakan, Mir merasa sangat senang bisa kembali tampil lagi di sirkuit Algarve, Portugal. Dia bertekad ingin memperbaiki catatan buruknya musim lalu di mana Mir gagal finish. Kala itu, Mir terpaksa menyelesaikan balapan terlebih dahulu lantaran mengalami masalah pada motornya saat balapan. Saya ingin kembali ke Portimao karena kami tidak beruntung tahun lalu. Sayang karena trek ini menyenangkan dan Suzuki harusnya bisa tampil baik. Saat itu saya ingin tampil baik tanpa tekanan menjadi juara. Kini target saya adalah meraih poin. Semoga tahun ini semua berjalan baik dan ikut memperebutkan kemenangan, ujar rider andalan Suzuki tersebut. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.